Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diizinkan untuk memasuki hari yang baru, minggu yang baru. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur untuk kekuatan yang terus Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 131 sampai pasal 132. Demikian, nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti seorang anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Nyanyian Ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang peniduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatkannya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berserah pada Tuhan. Kedengarannya indah, bukan? Namun, kalau boleh jujur, tidak mudah untuk dilakukan. Mengapa? Karena berserah pada Tuhan mengandung makna yang sangat dalam. Apa itu?
Mari belajar dari Mazmur 131 sampai 132. Dari pasal-pasal ini paling tidak kita menemukan dua makna. Berserah atau menyerah pada Tuhan memiliki makna yang pertama, menyadari sepenuh-penuhnya bahwa ada begitu banyak hal yang kita tidak mampu atasi, pikirkan, rasakan sendiri dengan kemampuan manusia karena kita terbatas. Oleh karena itu, kita menyerahkan sepenuhnya pikiran kita, jiwa kita, bahkan harapan-harapan kita pada Tuhan. Dengan demikian, menyerahkan kepada kehendak Allah sepenuhnya yang akan menolong kita. Makna yang kedua, berserah pada Tuhan itu berarti mau mengutamakan Tuhan di atas kepentingan diri kita sendiri, mendahulukan apa yang Tuhan kehendaki dibandingkan dengan kehendak kita. Sebagai contoh, melakukan firman Tuhan meskipun itu berat atau tidak mudah atau berbeda dengan keinginan kita. Dengan berani melakukan kebenaran firman Tuhan, mengutamakan kepentingan Tuhan, menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh hidup dalam penyerahan pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kedua makna tersebut, masihkah kita mau terus berserah pada Tuhan? Mari kita belajar berserah kepada Tuhan tidak hanya di mulut saja, tetapi dengan sungguh-sungguh sepenuh hati kita. Menyerah atau berserah kepada Tuhan berarti menyadari keterbatasan kita dan menyerahkan segala pikiran, jiwa, harapan pada Tuhan, dan sekaligus mau mengutamakan kepentingan Tuhan, mendahulukan kebenaran firman Tuhan di atas kepentingan, keinginan pribadi kita. Dengan demikian, kita dimampukan untuk melihat, mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berserah pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kami sungguh bergantung kepadamu. Karena itu Tuhan, ajarkan kepada kami untuk menyerah, untuk berserah kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah dalam penyerahan itu kami menyadari kami bergantung kepada Engkau dan kami mau melakukan kehendak-Mu, mengutamakan kehendak-Mu di atas kebutuhan atau keinginan kami pribadi. Karena itu Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.